Selamat bertemu kembali sahabat CMPS di channel Matematika Pak Surbakti. Pejuang-pejuang CPNS 2020 yang mempersiapkan diri mengikuti tes SKB, khususnya formasi guru matematika SMP, SMA, dan SMK. Pak Surbakti ucapkan selamat datang dan selamat belajar kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini channel Matematika Pak Surbakti akan memberikan pembahasan prediksi bocoran soal SKB formasi guru matematika untuk materi vektor. Baik, untuk menyingkat waktu, kita masuk soal yang pertama. Diketahui titik A 6 min 2 min 6, B 3 4 6, dan C X Y 2. Nilai X dan Y yang memenuhi supaya titik A, B, dan C kolinier adalah, jadi yang menjadi kunci di dalam soal ini adalah kalimat kolinier ya. Kolinier, istilah kolinier di dalam matematika yaitu titik-titik yang segaris, titik-titik yang terletak pada satu garis atau 3 titik segaris. Jadi syarat dari kolinier ini minimal ada 3 titik. Jadi kita asumsikan misalkan ya, kita misalkan bahwa ini merupakan titik A, titik B ya, dan titik koordinat C. Maka untuk menentukan apakah titik A, B, dan C segaris, maka kita harus pertama terlebih dahulu menentukan vektor posisi ya, vektor posisi dari titik A ke B dan vektor posisi dari titik A ke C. Jadi dengan menggunakan rumus vektor posisi, bahwa vektor posisi AB vektor itu tentunya sama dengan koordinat B dikurang koordinat A, di mana vektor posisi AB vektor itu artinya titik pangkal A dan titik ujung B. Jadi vektor posisi AB vektor dapat kita tentukan itu sama dengan koordinat B dikurang koordinat A. Jadi 3 kurang 6, 4 dikurang negatif 2, dan 6 dikurang negatif 6. Jadi vektor posisi AB vektor koordinatnya min 3, 6, 12. Artinya nilai sumbu X min 3, Y 6, dan nilai sumbu Z 12. Kemudian kita tentukan vektor posisi untuk AC vektor. Tentunya itu sama dengan titik ujung kurang titik pangkal itu X dikurang 6, Y dikurang min 2, dan 2 dikurang negatif negatif 6. Tentunya sama dengan X kurang 6, Y ditambah Y tambah 2, dan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Karena titik ABC ya, di dalam soal ditetapkan bahwa titik A, B, dan C kolinier. Karena titik A, B, dan C kolinier ya, kolinier atau segaris ya, maka dapat kita simpulkan ya, dari syarat kolinier pada vektor, maka vektor posisi AC vektor itu harus sama dengan M ya. M ini adalah sembarang bilangan skalar dikali vektor posisi AB vektor. Artinya apa? 2 buah vektor posisi atau 3 buah titik yang diwakili oleh 2 buah vektor posisi segaris ya. Ketiga titik itu segaris harus ada sembarang bilangan skalar M. Kita misalkan skalarnya M yang memenuhi persamaan vektor posisi AC sama dengan AB. Sehingga dari syarat kolinier ini dapat kita bentuk persamaan bahwa X kurang 6, Y ditambah 2, 8 itu harus sama dengan sembarang bilangan skalar dikali vektor posisi AB. Vektor posisi AB min 3, 6, 12. Dari persamaan ini ya,
kita peroleh X kurang 6 Y tambah 28 sama dengan ya perkalian skalar terhadap matriks kolom ini ya. Ini sama dengan negatif 3M, 6M, dan iya 12M. Sehingga dari persamaan matriks dapat kita simpulkan bahwa 12M ya, untuk baris yang ketiga 12M sama dengan 8, maka M sama dengan tentunya 8/12 atau sama dengan 2/3. Jadi untuk menentukan nilai X dan Y, kita substitusikan nilai M ke persamaan pada baris yang pertama ya. Jadi dari baris yang pertama bahwa X kurang 6 itu sama dengan negatif 3M, maka X kurang 6 tentunya sama dengan min 3 dikali 2/3, atau X kurang 6 sama dengan negatif 2, maka tentunya X sama dengan 4. Iya. Kemudian kita tentukan nilai Y dari persamaan baris yang kedua. Y tambah 2 sama dengan 6M. Y tambah 2 sama dengan 6 dikali M sama dengan 2/3 ya. Maka kita peroleh Y tambah 2 sama dengan 4 ya. 12/3 sama dengan 4. Maka kita peroleh Y sama dengan 4 dikurang 2 atau sama dengan 2. Jadi nilai X dan Y yang memenuhi supaya titik A, B, dan C kolinier atau segaris adalah 4 dan 2. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Baik, kita masuk soal yang kedua. Diketahui harga mutlak A vektor sama dengan 3, harga mutlak B vektor sama dengan akar 2, dan harga mutlak A vektor kurang B vektor sama dengan akar 6. Maka panjang harga mutlak A vektor tambah B vektor adalah, ya, jadi harga mutlak A vektor itu menunjukkan panjang vektor A. Jadi dapat juga kita baca panjang vektor A sama dengan 3, panjang vektor B sama dengan akar 2. Jadi soal ini adalah penerapan dari sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Yang ditanyakan adalah panjang penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Jadi untuk menjawab soal ini, kita ingat kembali ya, sifat dari perkalian skalar 2 vektor ya. Ya, sifat perkalian skalar 2 vektor ya, sifat yang pertama adalah untuk panjang ya. Untuk panjang bahwa A vektor dikali A vektor ini sama dengan harga mutlak A vektor kuadrat. Sifat kedua yang kita butuhkan untuk menyederhanakan soal ini adalah sifat komutatif ya. Bahwa A vektor dikali B vektor itu sama dengan B vektor dikali A vektor. Sehingga soal ini dapat kita sederhanakan dari persamaan A vektor kurang B vektor sama dengan akar 6. Langkah pertama kita kuadratkan kedua ruas. Maka A vektor kurang B vektor kuadrat tentunya sama dengan akar 6 kuadrat. Dari sifat yang pertama bahwa harga mutlak A vektor kuadrat itu sama dengan A vektor dikali A vektor, sehingga dapat kita asumsikan harga mutlak A vektor kurang B vektor kuadrat itu tentunya sama dengan A vektor kurang B vektor dikali dengan A vektor kurang B vektor sama dengan akar 6 kuadrat sama dengan 6. Dari perkalian suku 2, A vektor kali A vektor ya. A vektor kali A vektor tetap A vektor kali A vektor ya.
dikurang A vektor kali B vektor dikurang B vektor kali A vektor ditambah ya B vektor kali kali B vektor sama dengan 6 ya. Jadi di dalam vektor tidak dikenal B vektor kali B vektor sama dengan B vektor kuadrat ya. Jadi B vektor kali B vektor itu adalah harga mutlak B vektor kuadrat. Baik, kita sederhanakan. Dari sifat yang pertama, maka dapat kita simpulkan A vektor kali A vektor ini tentunya sama dengan harga mutlak A vektor kuadrat dikurang A vektor kali B vektor kurang B vektor kali A vektor. Dengan sifat yang kedua, ini memenuhi sifat komutatif, sehingga dapat kita sederhanakan ya, sama dengan 2A vektor kali B vektor ditambah harga mutlak B vektor kuadrat sama dengan 6. Sehingga dapat kita simpulkan ya, dari persamaan ini dapat kita buat persamaan bahwa 2A vektor kali B vektor tentunya sama dengan harga mutlak A vektor kuadrat ditambah harga mutlak B vektor kuadrat sama dengan dikurang 6. Kita substitusi nilainya, di mana harga mutlak A vektor kuadrat itu sama dengan 3. Jadi 3 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat dikurang 6 sama dengan 9 tambah 2 kurang 6 sama dengan 5. Jadi nilai 2 kali A vektor kali B vektor sama dengan 5. Jadi untuk panjang A vektor tambah B vektor ya, untuk panjang A vektor tambah B vektor dapat kita tentukan, maka A vektor tambah B vektor kuadrat tentunya sama dengan A vektor tambah B vektor dikali dengan A vektor tambah B vektor ya. Jelas ya sampai di sini teman-teman? Maka A vektor dengan perkalian suku 2, A vektor kali A vektor tambah A vektor kali B vektor tambah B vektor kali A vektor tambah B vektor kali B vektor. Sehingga dapat kita simpulkan A vektor kali A vektor tentunya sama dengan A vektor harga mutlak A vektor kuadrat tambah 2 A vektor kali B vektor tambah harga mutlak B vektor B vektor kuadrat. Kita substitusi nilainya ya. Ini diketahui sama dengan 3, jadi 3 kuadrat ditambah 2 kali A vektor kali B vektor itu sama dengan 5. 5 ya, ditambah akar 2 kuadrat. Jadi kita sederhanakan 9 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 16 ya. Jadi 16 ini sama dengan harga mutlak A vektor tambah B vektor kuadrat. Yang ditanya adalah harga mutlak A vektor tambah B vektor atau panjang dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Jadi harga mutlak A vektor tambah B vektor tentunya sama dengan akar 16 atau sama dengan 4. Menghilangkan tanda kuadrat sama artinya dengan menarik tanda akar. Jadi panjang dari A vektor tambah B vektor itu sama dengan 4. Ya, jadi opsi yang tepat adalah opsi D.
Baik, kita lanjut soal yang ketiga. Diketahui titik A koordinatnya 321, B 431, dan C 331. Jika U vektor dan V vektor mewakili AB vektor dan AC vektor, maka besar sudut yang dibentuk oleh vektor U vektor dan V vektor adalah, ya jadi kita perhatikan U vektor adalah vektor yang mewakili vektor posisi AB vektor. Jadi kita tentukan terlebih dahulu koordinat dari U vektor, bahwa U vektor sama dengan AB vektor ya. Vektor posisi tentunya selalu titik ujung dikurang titik pangkal. Jadi ini nilainya 4 kurang 3, 1, 3 kurang 2, 1, dan 1 kurang 1, 0. Kemudian V vektor adalah vektor yang mewakili vektor posisi AC vektor. Dengan asumsi yang sama, maka nilainya 3 kurang 3, 0, 3 kurang 2, 1, 1 kurang 1, 0. Maka yang ditanya adalah besar sudutnya. Jadi sangat sederhana sekali soal ini kalau kita mengingat bahwa besar sudut yang dibentuk oleh dua vektor itu adalah selalu cos theta sama dengan perkalian vektornya, perkalian skalar vektornya, U vektor dikali V vektor dibagi dengan perkalian panjang vektornya, U vektor dikali dengan harga mutlak V vektor. Jadi dari perkalian skalar vektor, maka yang kita kalikan adalah elemen-elemen yang seletak atau nilai sumbu X kali sumbu X, Y kali Y, Z kali Z. Jadi kalau kita kali 1 kali 0, 0, ditambah 1 kali 1, 1, 0 kali 0 tentunya 0, dibagi dengan panjang vektor U, itu adalah akar kuadrat ya dari nilai-nilai koordinatnya. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat dikali dengan panjang vektor P, itu sama dengan akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Kita jumlahkan pada pembilang, maka kita peroleh persamaan cos theta sama dengan 1 per akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, tentunya akar 2 dikali dengan akar 1. Akar 2 kali akar 1 tentunya sama dengan akar 2. Jadi cos theta ya, 1 per akar 2 ini kalau kita sederhanakan ekuivalen dengan setengah akar 2. Jadi cos theta sama dengan setengah akar 2. Maka nilai theta itu berarti cos berapa sama dengan setengah akar 2? Tentunya itu adalah cos 45 ya. Jadi theta besarnya sama dengan 45 derajat. Kalau kita perhatikan opsi dalam satuan V radian ya. Jadi kita ingat bahwa nilai V itu sama dengan 180 derajat. Sehingga 45 derajat itu sama dengan 1/4 V. Iya, selesai. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh U vektor dan V vektor itu adalah sebesar 1/4 V. Ya, soal nomor 4. Diketahui vektor U vektor sama dengan 3-1,1 dan vektor V vektor sama dengan 2V2. Jika proyeksi skalar ortogonal vektor U vektor pada arah V vektor sama dengan setengah panjang vektor P, maka nilai V sama dengan, jadi kita ingat kembali rumus proyeksi skalar ortogonal ya. Jadi proyeksi skalar ortogonal U vektor pada V vektor ya, U vektor pada V vektor itu dapat kita rumuskan bahwa sama dengan U vektor dikali V vektor per harga mutlak V vektor. Jadi untuk sembarang dua vektor
vektor pertama dikali vektor kedua dibagi dengan panjang vektor kedua. Itulah rumus umum dari proyeksi skalar ortogonal. Ini katanya sama dengan setengah panjang vektor V. Jadi sama dengan setengah panjang vektor V. Tentunya harga mutlak V vektor. Dengan rumus perkalian skalar vektor, maka U vektor kali V vektor kita kalikan untuk elemen yang seletak ya. Tentunya sama dengan 3 kali 2 ditambah ya negatif 1 kali V min 1 kali V ditambah dengan 1 kali 2. 1 kali 2 per iya panjang vektor V itu sama dengan harga mutlak ya. Harga mutlak dari V vektor, atau itu nilainya sama dengan akar 2 kuadrat tambah V kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan ya. Sama dengan setengah ya. Setengah dikali harga mutlak V. Tentunya sama dengan akar 2 kuadrat tambah V kuadrat tambah tambah 2 kuadrat. Kita sederhanakan pada pembilang. 3 kali 2 6 ditambah 2 8 min 1 kali V min P. Tentunya pada pembilang 8 kurang V per akar 2 kuadrat 4 tambah 4 8 akar 8 tambah V kuadrat sama dengan setengah akar sama ya 8 tambah V kuadrat. Kita lakukan perkalian silang ya, kita sederhanakan, kita lakukan perkalian silang sehingga kita peroleh 8 kurang V tentunya sama dengan akar 8 tambah V kuadrat dikali akar 8 tambah V kuadrat. Tentunya hasilnya sama dengan setengah dikali 8 tambah V kuadrat dari sifat akar A dikali akar A tentunya sama dengan A. Kita sederhanakan 8 dikurang V sama dengan 4 ditambah setengah V kuadrat. Atau dari persamaan yang terakhir ini dapat kita tuliskan setengah P kuadrat tambah V kurang 4 sama dengan 0 ya. Atau kita bentuk persamaan yang ekivalen, V kuadrat kedua ruas kita kali dengan 2, P kuadrat ditambah 2V kurang 8 sama dengan 0. Jadi berubah bentuk menjadi persamaan kuadrat dengan variabel V. Kita tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat V kuadrat tambah 2V kurang 8. Tentunya kita faktorisasi P tambah 4 dikali dengan P kurang 2 sama dengan 0. Maka P yang pertama kita peroleh P sama dengan negatif 4. Atau P yang kedua kita peroleh V sama dengan 2. Jadi nilai V yang memenuhi adalah negatif 4 dan 2. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada penjelasan kami yang kurang dapat dimengerti oleh teman-teman, boleh diberikan komentar di kolom komentar. Sebisa mungkin kami akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Baik, kita sampai soal yang kelima. Soal yang kelima ini tetap materi proyeksi skalar ortogonal. Kenapa kami berikan dua soal? Karena menurut prediksi kami, proyeksi skalar ortogonal adalah soal yang paling mungkin diberikan di dalam soal-soal tes seleksi kompetensi bidang dari informasi beberapa teman yang telah lulus untuk formasi tahun yang lalu, bahwa untuk materi vektor yang keluar adalah proyeksi skalar ortogonal. Baik, kita bahas untuk soal yang terakhir untuk tutorial kali ini. Panjang proyeksi ortogonal vektor, vektor A vektor sama dengan min akar 3i tambah VJ vektor tambah K vektor pada vektor B akar 3i vektor tambah 2J vektor tambah VK vektor adalah 3/2. Nilai V adalah
Iya, jadi kalau kita perhatikan, vektor A dan vektor B dituliskan dalam vektor basis ya, dalam vektor basis. Jadi langkah pertama yang harus kita buat adalah memisalkan. Kita misalkan ya, harga mutlak C vektor ya, atau panjang C vektor itu sama dengan panjang proyeksi ya, panjang proyeksi skalar ortogonal ya, panjang proyeksi skalar ortogonal vektor A vektor pada vektor B vektor. Ya, seperti soal yang keempat tadi, itu adalah vektor pertama dikali vektor kedua dibagi dengan panjang vektor kedua. Jadi kita memisalkan tadi dalam C vektor. Jadi harga mutlak C vektor itu sama dengan A vektor kali B vektor per harga mutlak B vektor atau panjang vektor B. Jadi katanya panjangnya sama dengan 3/2. Tentunya 3/2 sama dengan A vektor kali B vektor ya. Jadi kita kali min akar 3 dikali akar 3. Tentunya sama dengan negatif 3 ya. P dikali 2 tentunya 2V 1 ya. 1 dikali V itu sama dengan V tambah V per panjang vektor B itu adalah akar dari akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah V kuadrat pada vektor B. Jadi 3/2 sama dengan, kita sederhanakan pada pembilang, negatif 3 tambah 3V. 2V tambah V per akar ya. Ya, akar 3 kuadrat itu 3. 3 ditambah 2 kuadrat 4 sama dengan 7. Tentunya pada penyebut akar 7 tambah V ya, V kuadrat. Kita kali silang ya. Kita lakukan perkalian silang untuk menyederhanakan persamaan yang terakhir. Jadi kita peroleh 3 kali akar 7 tambah V kuadrat tentunya sama dengan ya, kita kali negatif 6 ditambah 6P atau akar 7 tambah V kuadrat sama dengan negatif 6 tambah 6P per 3. Akar 7 tambah P kuadrat sama dengan, ini bentuk sederhananya, negatif 2 ditambah 2V. Ya, jadi dari persamaan yang terakhir ini, supaya dapat kita sederhanakan, untuk menentukan nilai V, kita kuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan kedua ruas. Iya, dengan perlakuan yang sama kita peroleh persamaan yang ekivalen. Jadi kita kuadratkan, tentunya akar 7 tambah V kuadrat dikuadratkan itu hasilnya 7 tambah V, ya, V kuadrat sama dengan negatif 2 tambah 2V kuadrat. 7 tambah P kuadrat sama dengan hasil kuadrat min 2 tambah 2V kuadrat tentunya sama dengan 4 dikurang 8V tambah 4V kuadrat ya. Jadi kita rubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat dengan variabel V, maka 3V kuadrat kurang 8V ya dikurang 3 tentunya ya. Ruas kiri berpindah ke ruas kanan, pindah ruas tanda berubah sama dengan 0. Kita faktorkan, maka ini nilainya sama dengan 3V ya. 3V ditambah 1 kali V
Iya, V kurang 3 sama dengan 0 faktor dari 3V kurang 8V kurang 3. Maka kita peroleh P yang pertama adalah P sama dengan negatif 1/3. Dengan memandang 3P tambah 1 sama dengan 0, maka P sama dengan min 1/3. P yang kedua sama dengan 3. Jadi kalau kita perhatikan opsi jawaban ya, yang ada dalam opsi jawaban adalah V sama dengan 3. Iya. Jelas ya teman-teman? Demikian tutorial yang dapat kami bagikan untuk pembahasan prediksi soal SKB untuk materi vektor untuk formasi guru SMP, SMA, dan SMK. Besar harapan kami, teman-teman pejuang CPNS 2020 tetap semangat belajar, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, supaya di dalam tes SKB nanti kami berharap teman-teman sahabat channel Matematika Pak Surbakti dapat menjadi yang terbaik. NIP baru untuk tahun 2020 ini telah menunggu teman-teman sahabat CMPS. Selamat berjuang dan tetap semangat. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya segala sesuatu usaha yang dilakukan oleh teman-teman mendapat berkat rahmat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian dari kami, sampai bertemu kembali.